Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota geng motor bersenjata tajam menyerang permukiman warga di Jalan Makio Baji dan Borong Jambu, Makassar. Tuan rumah PSM Makassar takluk di depan pendukungnya saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Seorang nenek berusia 102 tahun yang merupakan jamaah haji tertua tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Sekelompok geng motor bersenjata tajam menyerang dan melakukan teror di sejumlah permukiman warga di Jalan Makio Baji dan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Makassar pada Kamis dini hari pekan lalu. 3 pemuda terluka anak panah dan dianiaya para pelaku. Anggota geng motor terekam kamera pengawas menyerang sejumlah permukiman warga di Jalan Makio Baji dan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Makassar. Mengendarai sepeda motor, mereka menyerang warga yang sedang berkumpul di sebuah pos ronda. Para pelaku juga mengancam dengan anak panah dan senjata tajam. Warga kemudian berhamburan untuk menyelamatkan diri. Akibat penyerangan itu, 2 pemuda di Makio Baji terkena anak panah di bagian tangan dan seorang lainnya dikeroyok hingga babak belur. Sementara seorang pemuda di Jalan Borong Jambu terkena anak panah di bagian selangkangan dan punggung. Usai melakukan penyerangan, para pelaku ini langsung kabur. Dari jauh memang dengar suara motor. Tak lama las ini singgah. Las semana bilang kami. Jadi las masalah. Orang langsung menyerang. Ada memang masalah sebelumnya tidak ada. Berapa motor datang? 7 motor lah. 7 motor. Oh, pakai apa datang menyerang? Busur, Celurit, apa lagi? parang banyak. Oh, banyak dia. Oh. Datang langsung di sini menyerang. Iya. Ada yang kena teman tak? Ada 1 orang. Kenapa Apanya itu? kena? Tangannya kena busur. Kena busur. Kita di apa? Ki? Saya dipukul ke saya. Dipukul, Ki? Iya. Dikeroyok. Dikeroyok. Tapi kita tahu itu anak pelakunya. Tidak. Menurut polisi, penyerangan geng motor dilakukan dalam waktu bersamaan. Awalnya para pelaku menyerang warga di kompleks Makio Baji. Tak puas sampai di situ, para pelaku kemudian menyerang warga di Jalan Borong Jambu. Benar bahwa tadi malam sekitar pukul 3.30 ada laporan dari warga bahwa ada masyarakat di sekitar Makio Baji dan di Borong Jambu kena busur. Setelah itu langsung kami turun ke TKP dan betul. Namun para pelaku itu sudah tidak di tempat. Kita mendapat informasi bahwa pelaku yang melakukan pembusuran yang di Makio Baji dengan di Borong Jambu, ciri-ciri motornya sama. Berarti 2 kasus ini. 2 kasus semalam ya. Dua pada waktu saat yang bersamaan. Akibat dari penyerangan ini apa ada yang terluka? Oh betul. Jadi akibat penyerangan itu yang di Makio Baji kena busur di tangannya, kemudian yang di Borong Jambu kena busur di belakang dan selangkangannya. Pada saat itu dirawat, yang di Makio Baji dirawat di Rumah Sakit Hermina, sedangkan yang di Makio Baji dirawat di Rumah Sakit Daya. Polisi kini memburu para pelaku dengan mempelajari rekaman kamera pengawas yang beredar luas di media sosial. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sementara itu, polisi akhirnya menangkap kawanan geng motor yang menyerang perumahan warga Makio Baji, Makassar. Pelaku penyerangan masih berusia remaja. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan kawanan geng motor menyerang warga yang berada di area pos kamling di BTN Makio Baji, Kecamatan Manggala, Makassar pada Kamis dini hari 6 Juli lalu. Para pelaku melepaskan anak panah ke arah sejumlah remaja yang tengah nongkrong. Pasca kejadian itu, unit Jatan Ras Polrestabes Makassar bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengejaran berdasarkan rekaman kamera pengawas. 10 orang pelaku diringkus. Penangkapan lebih mudah karena salah satu pelaku menyerahkan diri terlebih dahulu. 9 orang lainnya ditangkap di tengah bersembunyi di sebuah rumah di Goa. Polisi juga turut menyita barang bukti sejumlah anak panah dan ketapel yang digunakan para pelaku. Polisi menyatakan motif penyerangan karena balas dendam.
namun salah sasaran. Salah satu pelaku menyebut dirinya baru saja menjadi korban penyerangan sehingga mengajak rekan-rekannya untuk melakukan pembalasan. Penangkapan ini di mana kita melihat CCTV dan dari saksi-saksi yang ada di TKP, maka kita temukan diduga pelaku inisialnya ada 10 orang, maka kebetulan yang satu orang menyerahkan diri dan sisanya diamankan di goa. Ini motifnya ini sampai beraksi seperti bagaimana, Komandan? Jadi motifnya karena yang menyerahkan diri ini merasa diserang juga, sehingga mereka membalas mencari yang menyerang dia di awal, sehingga mereka menemukannya di pos Kamtimas tersebut. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP terkait penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Penemuan mayat pria di dalam toko menghebohkan warga Jalan Karungrung Raya, Makassar pada Kamis malam pekan lalu. Untuk keperluan penyelidikan, mayat tersebut dibawa ke ruang jenazah Bidoges Polda Sulawesi Selatan. Warga Jalan Karungrung Raya, Kecamatan Rapocini, Makassar digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam tokonya sendiri. Mayat pria tersebut diketahui bernama Bakri, berusia 50 tahun, yang juga merupakan pemilik toko. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Bidoges Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memasang garis polisi di depan pagar rumah untuk mencegah warga yang ingin melihat. Usai olah TKP, mayat pria tersebut langsung dibawa ke ruang jenazah Bidoges Polda Sulawesi Selatan. Penemuan mayat di Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rapocini, di mana mayat yaitu seorang laki-laki sama Bakri yang ditemukan meninggal dunia di teras jualannya di dalam kamar. Saat ini sudah ada dari pihak Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Polda Sulsel sudah melaksanakan olah TKP untuk mengecek terkait dengan penemuan mayat tersebut, dan untuk mayat sendiri sudah diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Kondisi mayatnya bagaimana, Bang? Nah, untuk kondisi mayat saat ini sudah diamankan dan kemudian dilakukan penyelidikan lanjut. Untuk sementara korban akan dilakukan diminta untuk membuat administrasi untuk siap melaksanakan otopsi atau tidak di kantor Polsek Rapocini. Korban diketahui tinggal sendiri dan sudah 2 hari ini tak ada kabar, sehingga dicari oleh keluarganya. Dari keterangan keluarga, korban memiliki motor namun tidak ditemukan. Sementara itu, tim Inafis bersama Reskrim Polrestabes Makassar pada Jumat dini hari kembali melakukan olah TKP. Polisi menyita dokumen dan alat untuk melengkapi barang bukti serta penyidikan kematian korban. Polisi menyatakan pada tubuh korban bernama Bakri berusia 50 tahun itu ditemukan sejumlah luka tikam yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu di bagian leher dan tubuh. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, yaitu istri dan keluarga korban. Ada bekas benda tumpul yang melukai di sekitar leher sama di Benda tajam, benda tajam yang ada di sekitar leher sama di badan. Itu hasil pemeriksaan dari Dokpol, dan kemudian kita sudah melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, yang mana daripada istri korban, keluarga, tetangga, mana kronologisnya itu ketahuannya mayat tersebut karena dihubungi handphonenya tidak aktif, maka didatangi dan ditemukanlah korban itu dalam rumah tergeletak membusuk. Pada hari Jumat, polisi akhirnya menangkap pelaku bernama Arianto Bakti alias Nompo berusia 34 tahun saat akan kabur ke Takalar. Pelaku ditangkap polisi yang menghadang dan mengepung mobil pelaku
di ruas jalur Trans Sulawesi. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban karena menolak untuk disodomi. Setelah menghabisinya korban, pelaku membawa kabur barang berharga. Polisi juga menyita senjata tajam, ratusan bungkus rokok, uang tunai, motor, serta handphone milik korban yang dibawa kabur pelaku. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya hubungan sesama jenis di antara mereka. Karena perbuatan kejadian ini terjadi pada hari Selasa pagi, tanggal 4 Juli 2023, yang dimana modusnya itu pelaku mau datang ke rumah meminjam duit, namun korban tidak memberi, dengan langsung mengambil pisau di dapur, langsung menancapkan ke leher korban. Kemudian korban tergeletak dan pelaku ini sempat mengambil handphone serta motor dan rokok yang ada di rumah pada korban, termasuk uang tunai 1 juta kurang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.